Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa sa'ala rajulun Al-Hasan, ada seorang bertanya lagi kepada Al-Hasan Al-Basri. Faqala, orang ini mengatakan, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id adalah kunyanya Hasan Al-Basri. Ya. Wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawwifunana hatta takada qulubuna tatir. Bagaimana pendapatmu tentang satu kaum yang setiap kita duduk bersama mereka, mereka selalu menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti kita sampai-sampai hati kita ini ingin terbang rasanya, ya, sampai-sampai hati kita ini pingin terbang, pingin copot rasanya, ya. Jadi selalu menakut-nakuti kita, entah itu menakut-nakuti kita dengan azab api neraka, bagaimana alam kubur, ya, intinya kan menakut-nakuti dalam urusan yang baik tentunya, ya, supaya kita ini sadar, taubat kepada Allah, tidak israr, tidak melakukan perbuatan dosa secara terus menerus. Maka beliau mengatakan, wallahi, ya, la antashaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min antashaba aqwaman yu'amminunaka hatta talhaqaqal makhawif. Kata Hasan Al-Basri, demi Allah, ya, demi Allah, sesungguhnya engkau berteman dengan satu kaum yang selalu menakut-nakutimu sampai hatimu ingin terbang. Namun dalam kategori yang baik tentunya, ya, bukan menakut-nakuti seperti kamu jangan lewat bangunan itu karena ada penunggunya. Nah, ini menakut-nakuti yang salah seperti ini. Ini contoh menakut-nakuti dalam menanamkan perbuatan syirik sama Allah, itu tidak boleh. Namun dalam konteks ini yaitu menakut-nakuti, kalau kamu tidak begini, kalau kamu melakukan maksiat, ini loh, ya, balasan yang Allah berikan, iqab yang Allah janjikan. Ya, maksudnya menakut-nakuti dengan neraka, menakut-nakuti dengan ancaman Allah, menakut-nakuti dengan azab Allah. Dan ini adalah hal yang perlu untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin secara umum, kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Karena terkadang mungkin mereka lalai dan perlu untuk diingatkan. Ya, dan itu juga diantara metode Al-Qur'anul Karim kepada kita, di mana di dalam Al-Quran itu tidak hanya Allah itu berbicara tentang surga, tapi Allah juga berbicara tentang dahsyatnya api neraka, ya, dan itu banyak sekali ayat-ayatnya. Mana contohnya Ustadz? Seperti dalam surat At-Tahrim yang umum, yang lumrah, yang kita sering dengar, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 misalkan. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu Allah sebutkan di situ waquduhan nas wal hijara uiddat waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu Allah sebutkan bagaimana kondisi neraka, bahan bakarnya adalah batu dan manusia, di dalamnya ada malaikat yang bengis, ya, kemudian keras, yang mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ini bentuk Allah menakut-nakuti supaya apa? Kita ini tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Ya, sehingga termotivasi dalam diri kita untuk apa? Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, dan sibuk dengan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini metode Al-Qur'an. Ya, jadi bukan mengada-ngada. Ya. Ya, bukan dia mengada-ngada. Ya. Tapi benar-benar menyampaikan kepada saudara-saudaranya tersebut, ya, dalam rangka untuk bagaimana supaya saudara-saudara itu sadar dan tidak terus berada di dalam kelalaian. Karena memang lalai ini termasuk salah satu penyakit, ya, al-ghaflah, penyakit yang berbahaya,
ya lalai. Ya. Apa bahasa sininya lalai itu? Lali ya. Ya, lali. Lalai. Ya. Makanya perlu diingatkan. Kalau orang Surabaya bilang apa? Perlu diilingno gitu kan ya. Ya, harus diingatkan. Ya. Tidak bisa manusia itu hanya dibiarkan begitu saja. Metode Al-Quran demikian, mengingatkan. Ya, dakwah Nabi pun demikian. Ketika menyampaikan kepada para sahabat, berdakwah kepada orang-orang Quraisy pun demikian. Ya, menyampaikan tentang apa? Tentang indahnya surga, tentang bagaimana mencekamnya api neraka. Ya. Karena memang harus seimbang yang demikian para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.